Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini nas kita yaitu terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Saudaraku, dalam nas kita hari ini dikatakan bahwa Yesus mengutus murid-murid untuk bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi secara sederhana dapat berarti menyatakan kebenaran sesuai dengan apa yang diketahui dan apa yang dialami, yang dinyatakan atau ditampakkan baik melalui sikap maupun perbuatan. Apa dasar murid-murid untuk bersaksi? Yang pertama, perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, karena mereka telah menerima belas kasih dan anugerah Tuhan, telah mengetahui dan mengalami kabar baik Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka berubah dari hidup yang sia-sia ke dalam hidup baru yang penuh dengan makna. Lalu, apakah ada tantangan dalam bersaksi? Tentu saja ada. Tantangan itu dari diri sendiri dan juga di luar dari diri. Misalnya kalau tantangan dari diri sendiri, malas, sibuk, lalu rasa tidak peduli, berpikir bahwa saya orang awam, tidak pernah belajar teologi, dan lain sebagainya. Dan kalau tantangan dari luar, kita tahu bahwa ketika bersaksi tentang Kristus, ada orang yang merasa senang, tapi ada juga orang yang tidak senang, bahkan merasa terancam. Nah, dari orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi tantangan besar bagi orang-orang yang akan bersaksi. Apa sih yang bisa mereka lakukan? Misalnya, mereka bisa bersikap sinis, benci, menyebarkan fitnah, bahkan berupaya menekan dan menghambat pelayanan yang ada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun sudah mengatakan bahwa orang-orang ini bisa membawa, menyerahkan, bahkan menganiaya orang-orang yang mengikutinya. Bahkan tidak sedikit murid-murid Tuhan Yesus yang menderita karenanya, bahkan sampai meregang nyawa karena kesaksiannya tentang Kristus. Lalu apa yang menguatkan supaya tetap teguh dalam bersaksi? Yang dapat menguatkan supaya tetap teguh dalam bersaksi adalah yang pertama, janji penyertaan Yesus. Yesus akan memelihara kita. Burung pipit saja dipeliharanya, apalagi orang yang bersaksi baginya. Yang kedua, ia menghibur dan menguatkan mereka yang diutusnya untuk bersaksi. Bahkan ia berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun di dalam neraka. Nah, saudaraku yang terkasih, kita disuruh untuk bersaksi. Kita disuruh untuk terlibat dalam mengerjakan pelayanan gerejawi. Kita melakukannya bukan sekedar tertarik, bukan pula untuk mencari nama, melainkan karena memang kita diutus oleh Tuhan Yesus yang telah menyatakan belas kasih kemurahannya, anugerahnya kepada kita. Dan karena ini juga adalah pekerjaan Tuhan Yesus, maka haruslah kita
mau, rela, dan berani untuk melakukannya. Nah, kita diutus, tapi juga kita diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas pengutusan ini. Tapi kita juga ditopang, kita juga dikuatkan, kita juga dihibur, kita juga dimotivasi, kita juga disiapkan, kita juga diberikan visi dan ditempatkan dalam jaringan kerja Yesus yang mengutus kita. Jangan pernah takut, karena Ia akan menyertai kita. Dan berpeganglah pada janji penyertaannya. Tuhan memberkati, tetap semangat, selamat hari Minggu, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.